Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan di Hotel Santika Bandung. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Septiani Manjila dari sekolah SMK Yadika Soreang. Pertama, saya akan membahas latar belakang praktek kerja lapangan. Prakerin merupakan salah satu kurikulum yang harus ditempuh oleh siswa-siswi SMK Yadika Soreang. Dan di akhir program on the job training, siswa-siswi berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan selama program berlangsung dan pengenalan atau orientasi tentang dunia pariwisata. Dan yang kedua ada pengenalan tempat industri. Di poin pertama ada identitas, nama, dan lokasi industri. Job training dilaksanakan pada tanggal dan periode 23 Desember 2019 sampai 16 Maret 2020. Di poin kedua, ada sejarah singkat berdirinya Hotel Santika Bandung. PT Graha Wita adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia yang mendirikan Hotel Santika Bandung pada tahun 1981. Setelah mengalami beberapa kendala dan hambatan, berdirilah Hotel Santika Bandung pada tahun 1989 di Jalan Sumatera nomor 52 dengan fasilitas 76 kamar. Visi misi Hotel Santika Bandung adalah poin pertama, visi dari Hotel Santika Bandung yaitu menjadi jaringan hotel pilihan utama yang terbesar di Indonesia. Poin kedua, misi dari Hotel Santika Bandung yaitu menciptakan nilai lebih stakeholder dengan menyajikan produk bermutu, layanan profesional yang ramah tamah, dan mewujudkan sentuhan Indonesia sebagai citra Hotel Santika. Selanjutnya ada fasilitas-fasilitas Hotel Santika Bandung. Hotel Santika Bandung memiliki 76 kamar tamu terbagi atas 1 buah Premier Suite Room, 1 buah Executive Room, 2 buah Deluxe Suite Room, 25 Deluxe Room, dan yang terakhir 47 buah Superior Room. Dan fasilitas-fasilitas lainnya ada Pandanwangi Restoran, Sri Manganti Function Room, Kinanti Meeting Room, Santika 12 Meeting Room, Fitness Center, Swimming Pool, dan basement parkir. Dan yang selanjutnya ada divisi-divisi pekerjaan secara umum yang ada di tempat industri. Food and Beverage Service adalah food flow dari pembelian makanan atau purchasing untuk layanan kepada pelanggan, terutama berkaitan dengan pengiriman setelah selesainya produksi pangan. Dan yang selanjutnya ada tugas Food and Beverage terbagi menjadi 2, yaitu poin pertama ada Food and Beverage bagian depan atau front office, yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari bar, restoran, banquet, dan room service. Di poin kedua ada Food and Beverage bagian belakang atau back service, yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen dan steward. Divisi pekerjaan yang siswa tekuni selama PKL. Tugas dan tanggung jawab di Departemen Food and Beverage Service yang harus dikerjakan oleh semua karyawan Food and Beverage Service, diantaranya di poin pertama ada greeting, di poin kedua ada setup, di poin ketiga ada memberikan menu kepada tamu, di poin kelima ada taking order atau menulis orderan tamu, di poin keenam ada repeat to order atau mengulang orderan tamu, di poin ketujuh ada delivery order to kitchen atau memberikan orderan tamu kepada kitchen, di poin kedelapan ada server the order atau pemberian pesanan kepada tamu. Di poin ke-9 ada clear up. Di poin ke-10 ada membuat bill.
Di poin ke-11 ada memberikan bil kepada tamu. Di poin ke-12 ada mengucapkan terima kasih kepada tamu. Dan di poin yang terakhir, menutup laporan atau kasir. Dan yang selanjutnya ada peralatan kerja yang dipergunakan di Food and Beverage Service. Yang pertama ada teaspoon atau sendok teh. Yang kedua ada dessert spoon atau sendok makanan besar digunakan untuk mengambil makanan sebagai pengganti serving spoon. Dan yang ketiga ada sugar bowl atau tempat untuk menyimpan gula yang berada di atas meja makan. Dan yang keempat ada teapot atau poci untuk tempat teh. Dan yang ketujuh ada dinner plate atau piring ceper yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada dessert plate atau piring ceper berukuran tanggung, digunakan untuk penghidangan pembuka maupun hidangan penutup. Dan yang selanjutnya ada standar operasional prosedur perusahaan atau SOP. Standar berpenampilan di Hotel Santika Bandung, yaitu pertama ada menggunakan baju atau uniform yang telah diberikan oleh pihak hotel. Dan yang kedua, rambut harus terikat dengan rapi. Yang ketiga, kuku tidak boleh panjang. Dan yang keempat, bila berhijab, hijab harus terikat dengan rapi. Dan yang kelima, baju harus selalu rapi dan bersih. Yang keenam, berdandan yang tidak berlebihan. Dan yang terakhir, memakai perhiasan yang tidak terlalu mencolok atau berlebihan. Dan yang selanjutnya ada kendala-kendala yang dihadapi selama PKL. Di poin pertama ada adanya komplain dari tamu-tamu atas ketidaknyamanan. Dan di poin kedua ada keterlambatan kedatangan dalam bekerja. Di poin ketiga ada miscommunication dan kurangnya kerja sama antar staf hotel. Dan yang kedua ada pemecah masalah berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa. Di poin pertama ada setiap orang harus memahami peran dan tugasnya masing-masing dengan benar dan melakukan yang terbaik agar jadi komplain. Dan yang kedua, menyiapkan diri terlebih awal sebelum berangkat bekerja dan kembalilah mengecek jadwal masuk kerja. Dan yang ketiga, melakukan briefing terlebih dahulu sebelum memulai bekerja antar staf dan saling menghargai tanpa memandang jabatan apapun. Dan yang selanjutnya ada saran dan kesimpulan untuk pihak industri dan pihak sekolah. Selama 1 semester melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Hotel Santika Bandung, saya menyadari bahwa kegiatan ini mampu menambah wawasan dan pengalaman saya di lingkup pekerjaan yang tentunya akan bermanfaat untuk menunjang karir saya ke depannya. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam praktik kerja lapangan juga membantu saya untuk mengasah dan meningkatkan potensi keahlian saya. Dan di poin pertama ada saran untuk pihak industri. Di poin pertama ada meningkatkan komunikasi yang baik antar karyawan dan seluruh staf lainnya. Yang kedua ada melakukan pengenalan lingkungan kerja terlebih dahulu pada hari pertama masuk PKL. Dan yang kedua ada saran untuk pihak sekolah. Poin pertama ada menjalin koordinasi yang baik dengan pihak industri. Di poin kedua ada memberi sanksi tegas kepada siswa yang melanggar peraturan di industri. Di poin ketiga ada memperbanyak atau menjalin kerjasama dengan pihak industri hotel lainnya. Dan berikutnya ada lampiran foto-foto kegiatan PKL siswa. Di poin pertama, membersihkan area restoran. Di poin kedua ada set up meja restoran. Di poin ketiga ada
acara wedding di Hotel Santika Bandung. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.